ibadah Sekolah Minggu Gereja Anugerah Kristus. Sebelum memulai ibadah, langsung mau tanya nih sama adik-adik semua, apa kabarnya? Luar biasa? Yes. Nah adik-adik, kita bersyukur ya karena pagi ini kita boleh kembali beribadah walaupun online, dan Tuhan sudah memberkati kehidupan kita 1 minggu lalu. Nah, sebelum memulai ibadah kita, seperti biasa, semua ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah kembali memberkati kami dalam ibadah. Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk ibadah. Tuhan berkati kami supaya kami boleh fokus. Kami juga mau tertib dan kami mau dengar-dengaran, supaya melalui ibadah ini kami boleh semakin bertumbuh dan mengenal Tuhan. Tuhan berkati juga untuk teman-teman kami yang mungkin belum ikut ibadah, supaya kiranya mereka boleh ikut ibadah di rumah mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, siapa nih yang udah gak sabar banget untuk memuji Tuhan? Pasti semuanya udah gak sabar kan? Nah, kita akan angkat pujian, Ku Mau Bernyanyi. Adik-adik, tadi kita udah sama-sama memuji Tuhan. Lagunya sangat sukacita dan lagunya pasti bikin adik-adik semua semangat kan? Nah, tadi kita udah sama-sama bernyanyi, dan sekarang waktunya kita untuk siapkan hati. Kita mau siapkan telinga kita, mau siapkan mata kita dan hati kita. Kita mau fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kita akan mengangkat pujian, puisi Mahakarya.
Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Shalom adik-adik. Nah, tadi kita udah memuji menyembah Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin langsung berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami ya untuk duduk diam, tertib, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami juga ya untuk boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, selamat menyaksikan firman Tuhan adik-adik. Shalom, selamat pagi. Sekolah Minggu El Shaddai GKKKI Sidoarjo. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, tentang kunjungan Ratu Negeri Seba kepada Salomo di 2 Tawarit 9 ayat 1-12. Dan tema kita pagi hari ini tentang melalui kebaikanmu Tuhan dikenal. Sekali lagi, melalui kebaikanmu Tuhan dikenal. Tetapi kita berdoa ya, Tuhan, pagi hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kebaikanmu Tuhan dikenal. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang Ratu Seba yang berkunjung ke negeri. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas, dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem untuk menguji Salomo dengan teka-tekinya. Setelah sampai kepada Salomo, dipercakapkannya segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab,
segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo, tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawab untuk ratu itu. Makanan ketika Ratu Negeri Seba melihat hikmat Salomo dan rumahnya yang didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawainya, cara pelayan melayani dan berpakaian, juru-juru minumnya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercengang ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setelah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang tuamu, berbahagialah pegawai-pegawaimu yang melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhanmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia menundukkan engkau di atas taktanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu kepada raja 100 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal. Tidak pernah lagi ada di rempah-rempah itu diberikan Ratu Negeri Seba kepada Raja Salomo itu. Nah, adik-adik, Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi tangga rumah Tuhan, menjadi dan istana raja, dan juga menjadi dicapi dan gambus untuk para penyanyi. Hal seperti itulah pernah kelihatan sebelum di tanah Yehuda, karena semuanya dibawakan oleh hamba-hamba Salomo yang membawa emas dari Ofir, membawa juga kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Dan Raja Salomo memberikan kepada Ratu Seba segala yang dikehendakinya dan dimintanya, melebihi apa yang dibawa oleh Ratu Seba, dan mereka pergi pulang ke negerinya. Hadirin yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui cerita hari ini kita bisa belajar dari kehidupan Salomo yang memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Kita juga bisa memperkenalkan Tuhan kepada orang lain seperti gambar di berikut. Melalui cerita firman Tuhan, kita bisa memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Kita juga bisa belajar bersama melalui persekutuan yang ada, melalui persekutuan keluarga. Kita juga bisa memperkenalkan Tuhan kepada orang lain supaya nama Tuhan termuliakan. Kita juga bisa memperkenalkan Tuhan melalui kesaksian kehidupan kita, melalui bernyanyi. Kita bisa memperkenalkan Tuhan kepada orang lain, dan orang lain bisa mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka. Nah, lihat contoh berikut ini. Kita juga bisa memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Nah, kita bisa bernyanyi bersama sehingga nama Tuhan termuliakan. Tetapi jangan salah, ketika kita memuliakan nama Tuhan, kita tidak boleh sombong. Karena apa? Karena melalui kita nama Tuhan termuliakan, dan hanya Tuhanlah yang patut dipuji dan patut disembah. Nah, pagi hari ini ayat hafalan kita dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bagi kelas playgroup, ayat hafalannya dari Matius 5
ayat 16b. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ini bagi-bagi adik-adik yang kelas playgroup. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita udah sama-sama dengerin firman Tuhan ya. Tadi ceritanya tentang apa? Tentang ratu dari negeri Sheba. Nah tadi ratu itu datang mau ngapain ya ketemu Salomo? Ratu itu mau menyaksikan hikmat Salomo. Tadi ratu itu terkagum-kagum nih dengan hikmat Salomo, dengan kerajaannya, dengan pelayan-pelayannya. Nah adik-adik, kira-kira tadi menurut adik-adik Raja Salomo hebat nggak? Hebat ya, Alkitab mencatat bahwa tidak pernah ada raja seperti Raja Salomo. Namun lewat firman ini kita juga mau belajar. Seorang Salomo dicatat di dalam Alkitab, kalau adik-adik baca di dalam Tawarikh, seorang Salomo dia mengikuti jejak ayahnya Daud yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi Tuhan memberkati Salomo dengan hikmat yang luar biasa. Yang dikatakan di dalam Alkitab tercatat bahwa sebelum Salomo dan sesudah Salomo tidak pernah lagi ada raja seperti Salomo yang besar hikmatnya. Nah adik-adik, pengen gak jadi seorang Salomo? Punya hikmat yang luar biasa, dikagumin oleh orang-orang banyak. Pengen gak? Pengen. Nah kalau kita pengen, kita harus, ini yang paling penting, menjaga hidup di hadapan Tuhan. Salomo mengikut Daud ayahnya untuk setia dan percaya kepada Tuhan. Hingga pada satu hari Tuhan tanya, Salomo, kamu minta apa? Adik-adik kalau dikasih pertanyaan nih, adik-adik mau minta apa? Adik-adik mau minta apa? Mungkin kepikiran mau minta uang ya, mau minta mainan yang bagus, mau minta ya semua yang indah. Tapi Salomo cuma minta satu dari Tuhan. Salomo minta hikmat. Nah kalau adik-adik baca di dalam Ayub 12 ayat yang ke-13 dikatakan kayak gini. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Langsung menangkap satu hal adik-adik. Yang Salomo minta adalah penyertaan Tuhan. Karena hanya pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Jadi Salomo mencari Tuhan dengan sungguh, Salomo percaya Tuhan dengan sungguh, dan Salomo meminta penyertaan Tuhan. Nah, jika pernah baca di Alkitab juga dikatakan, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Salomo meminta penyertaan Tuhan. Salomo nggak minta kekayaan, Salomo nggak minta kerajaan yang besar, tapi Tuhan tambahkan ketika apa? Ketika Salomo dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan, ketika dengan sungguh-sungguh Salomo percaya Tuhan. Nah hari ini kita belajar sesuatu adik-adik. Banyak orang akan melihat perbuatan kita kemudian memuliakan Tuhan. Biar lewat setiap perbuatan kita Tuhan juga dipermuliakan. Seperti tadi Salomo berhikmat, Salomo punya kerajaan yang luar biasa. Namun di dalam itu semua Tuhan dipermuliakan. Tuhan yang ia sembah, Tuhan yang ia percaya dipermuliakan. Ratu Sheba melihat hikmat Salomo, Ratu Sheba melihat kerajaan Salomo dan setiap hal-hal yang ada di dalam kerajaan Salomo. Ratu Sheba mengaguminya. Namun Ratu Sheba juga pasti tahu Tuhan yang disembah oleh Raja Salomo. Nah jadi adik-adik, dalam firman ini kita mau belajar untuk percaya Tuhan sungguh-sungguh. Mungkin banyak hal yang adik-adik rindukan nih di dalam hati adik-adik. Namun ketika adik-adik seperti Salomo tadi, dia nggak minta banyak hal sama Tuhan, dia cuma mau Tuhan kasih hikmat, kasih pengertian, kasih penyertaan. Nah Tuhan tambahkan semuanya. Salomo nggak perlu khawatir kelaparan, Salomo nggak perlu khawatir nggak ada tempat tinggal. Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan lebihkan, sampai Salomo dikenal di seluruh negeri akan hikmatnya. Nah adik-adik, kita baca sesuatu dari firman Tuhan hari ini. Kita mau belajar jadi Salomo ya. Kita mungkin merindukan banyak hal, kita mungkin menginginkan banyak hal, namun di dalam itu semua
Yuk, mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita minta sama Tuhan pengertian, penyertaan dalam hidup kita, supaya kita bisa hidup seperti Salomo. Amin adik-adik. Tidak perlu meminta banyak hal, namun Tuhan akan beri banyak hal. Amin. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Kita berdoa bahwa Tuhanlah yang memampukan kita untuk boleh melakukan firman Tuhan. Sekalipun gak mudah, namun kita mau minta Tuhan beri penyertaan, beri kemampuan untuk kita boleh melakukan firman ini, untuk hidup terus mengandalkan Tuhan, untuk hidup terus percaya Tuhan. Amin adik-adik. Nah, kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kita langsung berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan ajar kami untuk selalu merindukan penyertaan Tuhan, untuk selalu merindukan Tuhan, untuk selalu percaya kepada Tuhan, dan menjaga hidup kami seperti Salomo. Tuhan, ini doa kami. Kami merindukan hikmat-Mu, dan kiranya Tuhan menyertai kami untuk itu. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Nah adik-adik, gimana? Sisa firman Tuhannya bagus kan? Tadi yang disampaikan oleh Lause Yohan. Nah, kiranya firman Tuhan tadi boleh kita dengarkan, kita pahami, dan adik-adik menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun adik-adik berada. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ibadah kita dengan memberikan persembahan. Seperti biasa, adik-adik boleh kumpulin dulu persembahannya di rumah. Nanti kalau misalnya papa atau mama mau ke gereja, adik-adik boleh titip untuk dikasih ke gereja dan memberikan persembahan untuk sekolah minggu. Nah, adik-adik sambil memberikan persembahan, kita akan bernyanyi lagi dan kita akan angkat pujian.
Dan sekarang waktunya ibadah kita akan berakhir. Kita mau berdoa untuk persembahan, kita mau berdoa juga untuk menutup ibadah ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah kami hingga akhir. Tuhan, terima kasih untuk pujian, untuk firman Tuhan, dan kami juga sudah memberikan persembahan. Biarlah kiranya persembahan kami boleh berguna bagi gereja dan sekolah minggu kami. Tuhan berkati terus kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang semakin memberkati, anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang di tengah kehidupan kami. Tuhan berkati kami dalam 1 minggu ke depan, hingga minggu depannya kami boleh kembali ikut dalam ibadah online. Tuhan berkati kesehatan kami, papa mama kami, koko cece kami, sekolah kami, dan apapun yang kami lakukan kiranya boleh Tuhan berkati, dan kami juga boleh menjadi anak-anak yang terus ingat kepada Tuhan, terus berdoa, dan terus membaca firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah berakhir, dan jangan lupa setelah ini Losa akan kasih lihat foto-foto adik-adik yang sudah memenangkan lomba dan mendapatkan piala dari lomba tersebut. Nah, minggu depan adik-adik harus ikut ibadah lagi, terus jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan baca Alkitab ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.